warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siva Malaida NIM 185273 akan menjelaskan tentang modul 9 yaitu penyelesaian audit. Yang pertama saya akan menjelaskan jurnal koreksinya terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari modul 2 yaitu penjualan pada piutang usaha sebesar 11 juta. Kemudian penjualan PPN keluaran pada piutang usaha. Kemudian piutang usaha pada PPN keluaran pada penjualan. Kemudian piutang usaha pada penjualan. Kas pada piutang usaha. Yang keenam, kerugian penghapusan piutang pada piutang usaha. Yang ketujuh, kerugian penghapusan piutang pada piutang usaha. Yang kedelapan, beban promosi pada persediaan barang jadi. Yang kesembilan, persediaan dalam proses pada utang lain-lain. Yang ke-10, beban lain-lain pada persediaan bahan baku. Yang ke-11, persediaan bahan baku PPN masukan pada utang usaha. Yang ke-12, beban lain-lain atau persediaan rusak pada persediaan. Yang ke-13, utang usaha pada persediaan. Yang ke-14, piutang lain-lain pada kas kecil. Kemudian yang nomor 15, bank CAB pada piutang PT Lestari. Yang ke-16, bank CAB pada pendapatan jasa giro. Yang ke-17, biaya administrasi pada bank CAB. Yang ke-18, utang usaha pada bank CAB. Yang ke-19, utang usaha pada bank CAB. Yang ke-20, bank lopo pada pendapatan jasa giro. Yang ke-21, piutang usaha pada bank lopo. Yang ke-22, biaya administrasi pada bank lopo. Yang ke-23, utang usaha pada bank lopo. Yang ke-24, investasi pada saham pada selisih harga saham. Yang ke-25, beban sewa pada asuransi dibayar di muka. Yang ke-26, beban asuransi bangunan pada asuransi dibayar di muka. Untuk modul selanjutnya, saya akan menunjukkan kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis bagian neraca aset. Yang pertama, kas dan setara kas sebesar 78.284.50. Nilai ini diperoleh dari modul 4 halaman 82, investasi jangka pendek sebesar 1.719.500. Nilai ini diperoleh dari modul 4 halaman 92. Kemudian piutang usaha sebesar 12.129.973.240. Kemudian piutang lain-lain sebesar Rp92.270.000 diperoleh dari modul 2 halaman 21. Nilai ini diperoleh dari per klien per audit tambah dengan jurnal koreksi yaitu. Kemudian persediaan sebesar 2.721.278.700 diperoleh dari modul 3 halaman 48. Kemudian beban dibayar di muka sebesar 54.033.333 diperoleh dari modul 5 halaman 100. Kemudian ini adalah total aset lancar. Kemudian investasi pada entitas asosiasi sebesar 425.200 diperoleh dari modul 6 halaman 105. Kemudian pada bagian aset tetap harga perolehannya 6.799.69 rupiah diperoleh dari modul 7 halaman 114. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar 781.542.167. Kemudian nilai bukunya sebesar 6.017.526.833 diperoleh dari modul 7 halaman 114. Kemudian aset lainnya diperoleh sebesar 29.259.500. Ini diperoleh dari per klien ditambahkan dengan jurnal koreksi.
total asetnya adalah 23.267.325.656. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis neraca bagian kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, pinjaman bank dan cerukan sebesar 200 juta. Ini angkanya diperoleh dari per klien. Kemudian utang usaha sebesar 1.273.736.100 diperoleh dari modul 3 halaman 60. Kemudian utang lain-lain sebesar 187.843.58 diperoleh dari per klien dikurangi dengan jurnal koreksi. Kemudian utang pajak sebesar 614.897.645 diperoleh dari modul 8 halaman 127. Kemudian biaya yang masih harus dibayar sebesar 162.88.980. Kemudian utang bank sebesar 1.299.438.759. Kemudian utang sewa pembiayaan sebesar 20.480 diperoleh dari modul 7 halaman 117. Kemudian total kewajiban jangka pendeknya adalah 3.758.484.542. Kemudian memasuki kewajiban jangka panjang terdapat utang bank sebesar 10.175.357.444. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 54.673 diperoleh dari modul 7 halaman 119. Kemudian di total menjadi 10.230.30.444. Kemudian pada bagian ekuitas terdapat modal saham sebesar 2.220. Kemudian saldo laba sebesar 7.065.259.543. Kemudian di total menjadi 9.285.259.543. Saldo laba ini diperoleh dari perubahan ekuitasnya. Saya melanjutkan. Sini terdapat representation letter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis laba rugi. Pada penjualan sebesar 43.750.834 diperoleh dari modul 2 halaman 38. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 33.133.212.195 diperoleh dari modul 3 halaman 73. Kemudian diperoleh laba bruto sebesar 9.617.621.805. Kemudian beban usahanya sebesar 2.545.456.180 diperoleh dari modul 8 halaman 125. Kemudian diperoleh laba usaha sebesar 7.7miliar.72.165.625. Kemudian laba rugi aset terdapat kerugian sebesar 4.229 diperoleh dari jurnal koreksi modul 7 halaman 115. Kemudian laba rugi valuta asing sebesar 120.500.600. Kemudian beban bunga sebesar 9.696.765. Kemudian pendapatan lain-lain sebesar 55.981.726.
Kemudian beban bunga sebesar 2.101.607.415. Kemudian di total menjadi beban lain-lain, lembar lain-lain itu 2.151.824. Kemudian diperoleh laba sebelum pajak yaitu 4.920.365.101. Diperoleh dari laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain itu. Kemudian beban pajak penghasilan sebesar 1.074.877.892. Kemudian diperoleh laba neto 3.845.487.209. Nilai ini diperoleh dari pengurangan laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Kemudian bagian neraca ini kas dan setara kas sebesar 78.284.50. Di sini saya tidak menjelaskan ulang karena setelah dijelaskan pada prosedur analitis bagian neraca. Hanya terdapat perbedaan pada aktivitas lancar dan investasi ini dipecah nilainya. Kemudian saya akan menjelaskan laba ruginya. Pendapatan usaha neto sebesar 42.750.834. Kemudian beban pokok usaha sebesar 33.133.212.165. Diperoleh laba bruto 9.617.621.805. Kemudian beban penjualan sebesar 2.545.408.180. Beban administrasi dan umum 48.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 2.545.456.180. Kemudian laba bruto dikurangi beban usaha, diperoleh laba usaha 7.072.165.625. Kemudian untuk keuntungan selisih kurs 120.500.600, kerugian aset tetap 4.229.000. Kemudian beban bunga 9.696.765. Kemudian pendapatan lain-lain 55.981.726. Kemudian beban bunga 2.101.607.415. Kemudian dijumlahkan beban lain-lain itu sebesar 2.151.809.924. Kemudian laba usaha dikurangi pendapatan beban lain-lain neto, diperoleh laba sebelum pajak yaitu 4.920.365.101. Beban pajak penghasilan 1.074.877.892. Diperoleh laba neto 3.845.487.209. Kemudian pada laporan perubahan ekuitas pada saldo 31 Desember 2016, modal sahamnya 2.220.000. Kemudian saldo labanya 1.761.40.864. Kemudian dijumlahkan menjadi 3.981.40.864. Kemudian laba neto per 2017 itu 1.458.731.470. Kemudian saldo laba pada 31 Desember 2017 sebesar
3.219.772.334 dan dijumlahkan menjadi 5.439.772.334. Kemudian laba neto per 2018 sebesar 3.845.487.209. Kemudian saldo laba per 2018 diperoleh 7.065.259.543. Kemudian dijumlahkan menjadi 9.285.253.543. Hasil ini diperoleh dari 5 miliar ini jumlah saldo per 31 Desember 2017 ditambahkan dengan laba neto diperoleh hasil 9 miliar ini. Dan saya akan menjelaskan tentang arus kas. Penerimaan kas dari pelanggan 93.118.783.58. Kemudian pembayaran kepada pemasok 33.840.791.265. Kemudian pembayaran kepada karyawan sebesar 725.228.109. Kemudian di total arus kas pada aktivitas operasi yaitu 4.552.763.684. Kemudian pembayaran aset tetap, pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar 2.395.399. Kemudian pada aktivitas pendanaan terdapat pinjaman bank sebesar 1.940.400. Kemudian sewa pembiayaan 34.193. Kemudian di total menjadi 1.974.197.800. Kemudian penurunan kenaikan atau penurunan terdapat kenaikan kas dan setara kas yaitu 10.588.700. Kas setara kas awal tahun 67.695.350. Kemudian kas dan setara kas akhir tahun 78.283.50. Kemudian pada akhir 2017 sebesar 67.695.350. Kemudian terdapat CALK, catatan atas laporan keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Kas besar pada 2018 besar 26 juta. Ini diperoleh dari 11 juta ditambahkan dengan jurnal koreksi. Kemudian kas kecil 1.800.000, Bank CAB 13.391.410. Kemudian Bank Lopo 37.92.640. Kemudian ditotalkan menjadi 78.284.50. Kas dan setara kas ini diperoleh dari modul 4. Kemudian aset lancar yang dibatasi penggunaannya pada 2018 sebesar 1.450.000. Kemudian investasi pada saham pada PT Gudang sebesar 167.500. Kemudian pada PT Garam 102 juta. Kemudian di total menjadi 269.500.000. Kemudian piutang usaha pada pihak ketiga sebesar 12.129.973.240. Kemudian terdapat persediaan barang jadi sebesar 1.762.171.
Kemudian barang dalam proses 305.107.800, bahan baku 527.156.300, pada bahan pembantu atau bahan penolong itu sebesar 126.843.600. Jumlahnya sebesar 2.721.278.700. Kemudian investasi pada entitas asosiasi. Pada PT PU terdapat kepemilikan 10% sebesar 100 juta. Kemudian pada PT Piglet kepemilikannya 30% sebesar 325.200. Jumlah 425.200. Kemudian terdapat dividen pada PT PU 20 juta, pada PT Piglet 16 juta, dijumlahkan menjadi 36 juta. Dan aset tetap saldo awal tanah 2 miliar, saldo akhirnya 2 miliar. Bangunan saldo awalnya 1.350.000, saldo akhirnya menjadi 2.950.000 karena diperoleh penambahan 1.600.000. Kemudian mesin peralatan 420 juta ditambah 400 juta menjadi saldo akhir 820 juta. Kemudian kendaraan 550.279 ditambahkan 469 diperoleh saldo akhir 950 juta 908. Kemudian peralatan kantor 83 juta 391 ditambah 106 juta 490 dikurangi 1 juta menjadi saldo akhir 188 juta 881. Begitu juga dengan seterusnya ini. Kemudian nilai bukunya tanah sebesar 2 miliar, bangunan 2.667.500, mesin dan peralatan 674 juta, kendaraan 430 juta 559, peralatan kantor 101.70.200. Kemudian perhitungan pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar 4.920.365.101 dikurangi pendapatan bunga 9.928.491. Kemudian selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal 181.245.858. Selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal 32 juta 15.533. Kemudian pajak penghasilan non finalnya 1.074.877.892. Di modal saham terdapat 3 pemegang saham, yaitu PT SWAT, PT TP, dan Ibu Melinda. Jumlah sahamnya 500 lembar dengan nilai nominal 1.110.000.000. Kemudian PT TIP 999 juta, kemudian Ibu Melinda 111 juta. Kemudian dijumlahkan menjadi 2.220.000.000. Dan beban pokok penjualan akhir sebesar 33.179.97.959. Kemudian beban usaha
Beban gaji 1.041.074. Kemudian kesejahteraan karyawan 315.845.891. Beban iklan 216.252.40. Beban perjalanan 187.952.400. Beban imbalan jasa konsultan 20.400. Beban premi asuransi 39.300. Beban representasi dan jamuan 66.465. Beban sumbangan 21.500.000. Beban alat tulis dan biaya kantor 70.851.500. Beban pos, telepon dan komunikasi 32.500.600. Beban listrik dan air 12.500.600. Beban penyusutan 117.174.167. Beban piutang tak tertagih 26 juta. Beban sewa 26.666.667. Beban lain-lain 182.337.545. Oke, manajemen letter, kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sukus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 30 Maret 2019. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.